Pertanyaan, bolehkah berlaku mesra dengan suami di tempat umum? Ya ikhwan, tidak boleh ya. Tidak boleh antum bermesra di depan. Mesra seperti apa? Kalau mesra cuma pegang tangan tidak jadi masalah. Kalau mesra sampai pada tingkatan yang bisa menimbulkan syahwat, ini tidak boleh, menimbulkan fitnah ya. Tidak boleh. Oleh karenanya kalau mesranya maksudnya bertutur kata halus, kemudian memegang tangan, itu tidak jadi masalah, itu sesuatu yang masih dibatasi. Adapun sampai pada tingkat cium-ciuman, kemudian peluk-pelukan, maka ini tidak boleh ya. Seharusnya kita memiliki rasa malu. Kalau mau seperti itu di kamar, jangan di depan umum ya. Kalau mau di depan umum tapi di taman safari tidak apa-apa. Bagaimana menghadapi istri yang mudah sekali tersinggung? Jika suami hanya salah berkata langsung marah. Ini musibah ya. Oleh karenanya para ummahat sekalian, jangan cepat tersinggung, sabar ya. Sabar. Suami anti itu tidak mudah berkata-kata indah ya. Mungkin dia belum belajar gombal sehingga tidak mudah untuk menggombal anti. Dia seorang suami yang lugu ya. Jadi anti harus sabar dengan perkataannya. Kalau salah ya jangan diseriusin ya. Namanya seorang suami itu bisa jadi salah berkata. Kalau seorang istri selalu kita salah ngomong, tersinggung, ini sebenarnya memudaratkan sang istri sendiri. Kalau sang suami kemudian menjadi jengkel dan bosan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian para suami juga kalau mendapati istri yang seperti ini, hendaknya dia bersabar, nasihati sang istri, tanamkan bahwasanya dia cinta sama sang istri. Kebanyakan rasa ketersinggung itu timbul karena sang istri merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan. Namun kalau kita tanamkan dalam hati istri kita itu sayang sama dia, kita itu sangat cinta sama dia ya, maka dia akan kurang rasa tersinggungnya. Oleh karena saya sering menganjurkan kepada ikhwan sekalian, tidak mengapa gombal ya. Antum gombal istri antum tidak jadi masalah. Belajar gombal ya, bagaimana bisa menarik hati istri antum ya. Ustaz, saya memiliki istri yang di mata saya kurang memiliki akhlak, kurang mulia, sehingga saya menikah lagi. Yang jadi beban hati saya, rasa untuk menggaulinya telah hilang. Ini setelah menikah dengan istri kedua ini tentunya. Bahkan sudah hampir 1 tahun saya tidak menggaulinya. Saya sudah berdoa agar Allah memberi gairah pada saya, tapi sampai sekarang belum juga datang gairah tersebut. Saya takut dosa. Apakah saya berdosa? Apa yang harus saya lakukan? Iya, Anda berdosa. Anda sebagai suami punya kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak punya gairah, ya, penuhi kebutuhan istri. Tidak harus kita bergairah ya. Oleh karenanya dan dilatih hal itu, saya khawatir dari setan ya. Tatkala itu gairah bisa diatur ya. Dan bisa lakukan sama istri ya. Kasihan istri kita juga punya kebutuhan biologis. Ini sangat suatu bentuk kezaliman. Bagaimana Anda kemudian pergi ke istri yang kedua, kemudian mencurahkan syahwat Anda ke istri kedua, sampai istri pertama menanti-nanti tidak pernah disentuh sampai 1 tahun. Ini bentuk kezaliman. Coba kalau Anda menjadi istri Anda, bagaimana? Kalau kita jadi wanita tadi, gimana tidak sedih? Ini suami saya kurang ajar, sudah nikah, dia mungkin tidak mengeluh. Bukan berarti tidak mengeluh dia sabar. Dia tidak mengeluh, mungkin tidak mau dicerai. Dia tahu kalau dia mengeluh dia bakalan dicerai mungkin. Makanya dia sabar saja dengan kondisi yang ada. Anda yang harus mengerti. Ya, tidak butuh keluhan istri, tidak butuh istri ngomel baru berhubungan dengan dia, tidak. Lakukan tugas Anda sebagai suami, berhubungan dengan dia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dilatih, dan itu bisa dilatih ya. Dan itu bisa dilatih. Gairah itu bisa diatur. Ustaz, bagaimanakah kalau suami mandul dan bolehkah Pak Sutri mengadopsi anak? Kita bilang masalah anak tetap saja harus dinisbahkan kepada orang tuanya. Kalau kita merawat anak orang, tidak jadi masalah kalau orang tadi mengizinkan kita merawat anaknya. Ya, tetapi tetap saja anak itu bukan anak kita, dan tidak boleh kita mengatakan fulan bin nama kita, tidak boleh. Itu bukan anak kita, dan kita harus jelaskan kalau dia sudah besar dan sudah dewasa dan siap untuk menerima penjelasan kita. Ustadz, tadi mengatakan wanita mampu menahan kerinduannya dengan batas 4 bulan. Bagaimana dengan seorang ikhwan yang bekerja pelayaran sampai 1 tahun? Dan apakah ikhwan yang melamar akhwat ditolak karena ketahuan pelayaran dibenarkan penolakannya?
Itu terserah sang wanita. Kalau ada seorang ikhwan mau ngelamar dan dia tahu itu kerja pelayaran setahun baru balik dan dia merasa tidak mampu untuk menghadapi seperti itu, dia tolak penawaran. Menolak tidak jadi masalah, itu hak dia, karena itu alasan yang benar ya, karena ditinggal selama 1 tahun bukan perkara yang mudah. Tapi kalau akhirnya dia menerima laki-laki tadi karena laki-laki tadi adalah seorang yang soleh dan dia mampu bersabar untuk bertemu setahun sekali, juga tidak jadi masalah ya, juga tidak jadi masalah ya. Yang jelas seorang ikhwan kalau dia kemudian berlayar atau dia di luar kota meninggalkan istrinya selama setahun, maka sering harus ada hubungan di antara dia dengan istrinya, dengan SMS, dengan chatting, sehingga istri selalu merasa diperhatikan ya. Apalagi sekarang sarana sangat mudah. Ana dulu ingat bagaimana ana 5 tahun meninggalkan istri ya. Jadi kita belajar di Madinah 9 bulan, 3 bulan liburan, jadi 9 bulan untuk ilmu, 3 bulan praktek ya. 9 bulan untuk ilmu, meninggalkan istri. Zaman dahulu sulit namanya HP, sulit namanya chatting, apalagi sangat sulit. Jadi susah untuk mencari informasi dari istri. Tunggu surat kadang 1 bulan, 2 bulan baru datang. Bagaimana tahu kabar? Sangat setengah mati. Saya ingat bagaimana ada SMS. Jadi yang dulu yang punya HP cuma 2 orang. Satu jamiah itu anak Indonesia yang punya HP cuma 2 orang, 1 orang. Karena punya HP harus memiliki duit berapa sekian. Akhirnya ada yang kasih tahu, Firanda, ada SMS dari istrimu di HP-nya si fulan. Dengan bahagia saya senang menanti SMS tersebut. Saya tunggu teman itu pulangnya malam, dia rupanya lagi jalan-jalan keluar. Saya tungguin di kamarnya sampai malam. Setelah malam dia pun datang. Ini ada SMS istrimu, masya Allah. Saya buka, ternyata error. Subhanallah. Namun subhanallah ikhwani fillah azanillahu iyyakum, begitulah, begitu ketemu 3 bulan seperti pengantin baru lagi ya. Itu ada hikmahnya, perpisahan yang lama ketemu seperti pengantin baru lagi. Seperti tidak kenal lagi. Malu-malu. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu iyyakum ya, kalau seorang suami harus meninggalkan istri waktu yang lama, jangan lupa untuk senantiasa kasih SMS, telepon, sehingga istri merasa dia diperhatikan. Karena kalau istri tidak merasa diperhatikan, dia akan berkhianat. Bukankah kalau di zaman Umar bin Khattab 4 bulan dikasih batas, itu tidak ada parabola, tidak ada sinetron, tidak ada internet, apalagi zaman sekarang. Terlalu banyak hal yang bisa mengobarkan syahwat seseorang. Oleh karena tugas seorang suami untuk memberikan perhatian kepada istrinya agar istrinya terus setia kepada dia. Tolong nasihatnya Ustaz, apabila ada seorang istri yang minta cerai karena suaminya kadang tidak bisa berhubungan karena ada penyakit dan suaminya sudah berusaha untuk berobat, padahal sang istri sudah punya anak 2 yang masih kecil. Suaminya sudah menasihati dia agar bersabar karena ini ujian dari Allah, tapi dia tidak bisa sabar. Jadi ukhti yang saya nasihat cuma hendaknya bersabar ya. Bersabar, ingat jasa-jasa suami ya. Memang kalau dalam syariat boleh ya. Kalau kita bicara syariat boleh. Seorang istri tatkala suaminya misalnya terkena penyakit impoten, tidak bisa berhubungan, boleh bagi sang istri boleh minta khulu, boleh. Kalau disakatan boleh. Tapi kalau kita membicara yang terbaik, yang seharusnya ya hendaknya sang istri sabar. Kemudian siapa tahu bisa sembuh suaminya. Ingat kebaikan-kebaikan suami, ingat anak-anak ya. Bagaimana penjagaan terhadap anak-anak, bagaimana anak-anaknya butuh keberadaan dia dan suaminya bersama, bagaimana hati anak-anak kalau harus tinggal bersama bapak yang baru atau harus tinggal bersama ibu yang baru ya. Pikirkan ini, renungkan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga penyakit suami ukhti ini bisa segera sembuh. Namun kalau bertanya tentang hukum syar'i boleh atau tidak, kita katakan boleh hukumnya. Boleh, akan tapi yang terbaik adalah bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, anak ingin melakukan sunnah mandi bareng dengan istri, tetapi anak tinggal di rumah kontrakan yang kamar mandinya juga bareng-bareng. Itu bisa diatur ya. Itu bisa diatur. Tinggal tetangganya dikasih tahu jam sekian saya mau acara. Tolong antum lihat kalau ada jemaah haji juga seperti itu. Jemaah haji itu bayangkan ya, mereka berkeluarga terus akhirnya mereka saling pengertian. Jam sekian kamar ini kosong, tidak boleh ada yang masuk. Jemaah haji kan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau rindu bagaimana? Kan bingung. Mau di mana? Nggak bisa kecuali di kamar ya. Di kamar saling pengertian. Kalau itu bisa diatur ya, gampang. Tinggal
beritahu, kita bilang gini sama tetangga kita, kamu kan juga mau mandi bareng kan? Kita atur kalau gitu, gantian saya nanti kamu yang gitu, bisa. Maaf ini Ustaz, ya, innallaha la yastahi minal haq ya. Ini ada pertanyaan tapi memang agak sensitif dan kita punya kaidah kalau memang itu kebenaran maka tidak apa-apa kita sampaikan. Ustaz, kalau lagi mandi bersama tiba-tiba suami mengajak berhubungan di kamar mandi, boleh enggak? Karena kamar mandi kan tempat tinggalnya setan ya. Tidak apa-apa. Makanya waktu masuk WC baca doa pengusir setan ya. Kalau setannya masuk salah sendiri. Ada doa sebelum masuk WC dibaca ya. Jangan enggak dibaca. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, buka baju kan menghalangi dari pandangan setan. Kemudian tawakal. Ustaz, apa obatnya bagi seorang istri yang tidak mau memenuhi kewajibannya, kebutuhan biologis suaminya karena takut sakit dan sudah berlangsung lebih dari 4 tahun? Hendaknya seorang istri ya, bagaimana seandainya kalau seorang istri tidak bergairah? Ya ikhwan, ingatlah ikhwan wa akhwat ya. Hidup ini cuma sebentar ya. Hidup ini cuma sebentar. Antum bisa jadi diuji oleh Allah ketemu dengan seorang suami yang tidak memuaskan anti, atau sebaliknya. Seorang suami menemui dengan seorang istri yang tidak memuaskannya. Boleh sebenarnya cerai, boleh. Tapi itu jalan yang sangat disukai oleh syaitan. Ya. Dan kemudian kita ingat Allah menguji kita, kalaupun kita menghadapi istri seperti itu bersabar ikhwan. Ya. Kalau memang seorang istri tidak bergairah diajak oleh suaminya, sabar. Sabar, ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah SAW sangat menyuruh seorang wanita untuk taat kalau diajak oleh suaminya? Bahkan kata Rasulullah SAW, wa in kanat ala tanur. Kalau seorang istri sedang bakar roti, kemudian suaminya ngajak, rotinya ditinggalin. Meskipun hangus tidak jadi masalah kata para ulama. Karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Roti hangus mubadzir, iya mubadzir. Tapi ada maslahat yang lebih besar. Kata Rasulullah, wa in kanat ala tanur, meskipun sedang masak, gosong biarin, yang penting jangan kebakaran. Penuhi keinginan suami. Dalam riwayat yang wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang naik onta, lagi naik onta, suaminya panggil langsung turun dari onta menuju suaminya. Menunjukkan bagaimana pentingnya seorang istri yang memenuhi kebutuhan biologis suaminya, meskipun sang istri tidak bergairah. Tentunya suami yang baik berusaha menimbulkan gairah sang istri. Namun terkadang ada yang kena musibah, ada yang terkena penyakit, sang suami tidak bisa bergairah atau sang istri tidak bergairah, maka dihadapi dengan sebaik-baiknya. Kehidupan ini bukan cuma berhubungan seksual, bukan cuma jimat. Ikhwan wa akhwat. Kehidupan ini banyak, ikut pengajian, ngurus anak, itu kita jalani pernik-pernik kehidupan seperti itu. Bukan kehidupan cuma jima dan jima, enggak. Bukan itu kehidupan. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya, tatkala tidak kita bergairah, kita tetap berusaha melayani suami. Bagaimana hukumnya seorang istri selama 6 bulan tidak mau melayani suaminya karena suaminya tidak pernah menafkahi secara lahir, tidak pernah dikasih duit? Kasihan suaminya ya. Harusnya dilayani dan dirayu, dinasihati. Khawatirnya suaminya melampiaskan di luar berzina, anak khawatir ya. Oleh karenanya sebaiknya sang istri melayani suaminya dengan tetap menasihati suaminya ya. Jangan istri suaminya kalau ditinggalkan dan tidak mau melayani gara-gara tidak kasih nafkah. Ini suami yang salah dan harus dinasihati. Di antara cara nasihati, tunjukkan kita sayang sama dia, kita layani dia, dan kita minta bahwasanya dia punya tanggung jawab untuk melayani, untuk beri nafkah lahiriah. Ustaz, bagaimana jika ada seorang ikhwan yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dijodohkan dengan seorang akhwat, tetapi akhwat pilihan kedua orang tuanya itu berbeda manhajnya sama ikhwan tersebut? Beda manhaj gimana? Sang akhwat suka tahdzir atau sang ikhwan suka tahdzir ini? Apa yang harus dilakukan oleh ikhwan tersebut, dan bagaimana harus hukum menikah dengan berbeda manhaj? Kalau hukum menikah dengan berbeda manhaj tidak jadi masalah. Tidak ada dalam syarat nikah harus nikah sama sesama salafi, tidak ada. Jangankan sama salafi, nikah sama ahlul kitab saja boleh. Nikah sama orang kafir saja boleh. Kalau kita, tentunya yang kita sangat harapkan menikah dengan seorang wanita yang sudah paham agama, yang sudah paham manhaj. Itu yang sangat kita idam-idamkan. Tetapi kalau kondisi tidak memungkinkan, kalau kita tidak turuti pilihan orang tua kemudian akan menjadi masalah, ya kita berusaha. Yang penting akhwat tadi misalnya sudah beragama, kita berusaha didik akhwat tersebut meskipun berbeda manhajnya. Namun kalau bisa kita cari akhwat yang sudah
Sama manhajnya, karena mendidik orang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada orang pikirannya, saya cari beras nomor 1 cantik, nanti saya didik. Belum tentu. Itu ada akhwat sudah ngaji tapi beras nomor 8 kurang selera ya. Kadang dia pikir saya ingin cari wanita yang cantik, saya didik belakangan, belum pakai jilbab tidak apa-apa dan saya didik. Ternyata tidak bisa dia didik, malah dia yang terbawa sama istrinya. Bukankah Imran bin Hattan, salah seorang ulama yang kemudian menikah dengan wanita Kharijiyah, kemudian terpengaruh dengan manhaj istrinya, bermanhaj Khawarij, Imran bin Hattan ini ya. Seorang ulama namun tatkala menikah dengan seorang wanita bermanhaj Khawarij dia terpengaruh. Oleh karenanya meskipun kita sangat menginginkan punya istri yang semanhaj dengan kita, namun kalau tidak memungkinkan, apalagi paksaan kedua orang tua dan kita ingin menyenangkan kedua orang tua, tidak apa kita menikah dan kita berdoa kepada Allah untuk bisa mendakwahi istri kita tersebut. Allah taala bisawab. Oh ya. Demikian ikhwani fillah azanillahu iyyakum apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar tanya Allah Subhanahu wa taala, yang salah pribadi dari syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.